Is that a Glock in your pocket? No, What? it's 2 Glocks. Oh. Di film yang pertama, ini ada film Candyman. Film ini menceritakan legenda urban teror Candyman, si pembunuh supranatural dengan tangannya yang bisa berubah menjadi kail yang mematikan. Jika namanya disebut sebanyak 5 kali, sang Candyman akan datang kemudian mengoyak tubuh yang memanggilnya. Legenda mengerikan ini sempat berakhir, namun kembali terjadi akibat ulah Anthony, seorang pelukis yang menginspirasinya untuk mempopulerkan legenda tersebut. Akibatnya masyarakat mulai ikut-ikutan memanggil sosok Candyman tanpa menyadari konsekuensi yang harus dihadapi. Film ini merupakan film sequel dari film lawas Candyman rilisan tahun 1992. Alur film horor yang satu ini merupakan terbaik dari season-season sebelumnya. Film ini sedikit memicu adrenalin dengan ketegangan yang sangat intens. Film Candyman yang dirilis pada tahun 2021 memiliki rating sebesar 6,0 di IMDb. Chaos soon come. Lanjut lagi, ini ada film Venom, Let There Be Carnage. Film ini menceritakan kisah pertarungan antara Brock ataupun Venom dengan Carnage yang disebut juga sebagai musuh abadi dari Venom. Carnage ini tinggal di dalam tubuh penjahat kejam bernama Cletus Kasady. Sama seperti Venom, Carnage ini merupakan simbiot yang bersalah dari percobaan ilmiah. Namun simbiot Carnage ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan Venom. Pertarungan antara Venom dan Carnage pun tak bisa dihindarkan karena keduanya sama-sama memiliki simbiot. Dari trailernya saja kita bisa melihat Carnage yang memiliki sekutu bernama Shirek yang memiliki kekuatan manipulasi yang bisa menjadi ancaman tambahan bagi Venom. Film ini menyajikan pertarungan yang sangat komplit ditambah lagi dengan aksi-aksi yang memanjakan mata para penontonnya. Film Venom yang dirilis pada tahun 2021 memiliki rating sebesar 6,5 di IMDb. You feel like home to me. Like family. Lanjut lagi, ini ada film Black Widow. Natasha Romanoff alias Black Widow harus menghadapi sisi gelap hidupnya saat sebuah konspirasi berbahaya berhubungan dengan masa lalunya. Ia harus kembali kepada kenyataan bahwa ia adalah seorang mata-mata yang keluarganya hancur sebelum ia bergabung bersama Avengers. Siapa yang tidak tahu film ini? Film garapan Marvel tidak ada yang gagal. Apalagi dilihat dari segi alur ceritanya, sinematografinya dan juga didukung para aktor hebat dan terkenal. Film ini dibuat untuk menjelaskan alasan mengapa Natasha memilih untuk mati pada film Avengers Endgame. Meskipun diketahui bahwa karakter Natasha telah mati, hal ini tidak menurunkan minat penggemar Marvel untuk mengetahui asal-usul Black Widow dan sejarah kelamnya. Film Black Widow sendiri memiliki rating sebesar 6,8 di IMDb. Is that a Glock in your pocket? No. What? Lanjut lagi, ini ada film Free Guy. Guy adalah seorang pria yang bekerja sebagai teller bank dan selalu merasa kehidupan yang dijalaninya bahagia dan serba cukup. Namun semuanya berubah setelah bank didatangi kelompok perusuh bersenjata. Di tengah kericuhan itu, Guy pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Millie. Dia berusaha menyadarkan Guy bahwa mereka berada di dalam video game. Guy merasa kecewa karena kehidupannya yang sempurna hanya sebatas video game. Guy akhirnya terlibat dalam permainan ini bersama Millie. Jika tidak, mereka akan kalah dan tak selamat dari permainan video game tersebut. Film action komedi ini dibuat sangat mengejutkan. Mereka tidak hanya membuat pengembangan karakter pemeran utama, para pemeran figurannya juga digarap dengan penuh dengan totalitas. Film Free Guy memiliki rating sebesar 7,3 di IMDb.
Lanjut lagi, ini ada Film film yang yang menceritakan The Suicide sebuah misi penyelamatan Amerika Serikat yang dibuat oleh Amanda. Mereka akan membentuk tim yang dipimpin oleh prajurit bernama Rick. Tim itu beranggotakan para kriminal penghuni salah satu penjara terburuk di Amerika. Salah satunya adalah Harley Quinn. Amanda kemudian mengendalikan mereka. Dia memasukkan sebuah alat peledak kecil di dalam tengkorak para anggota The Suicide Squad. Apabila ada salah satu dari mereka melanggar, ia akan meledakkan kepala orang tersebut. Season yang dirilis di 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan season sebelumnya. Dari opening scene, season ini sudah sangat keren dan menghadirkan ekspektasi yang tinggi dan tentunya tidak mengecewakan. Film The Suicide Squad ini memiliki rating sebesar 7,3 di IMDb. Now it! Monster is Numna! Lanjut lagi, ini ada film No Time No Die. James Bond menikmati hidupnya setelah pensiun dari profesinya sebagai mata-mata andalan dengan kode 007. Hingga suatu kejadian luar biasa pun terjadi ketika berada di Italia, membuat Bond memutuskan untuk berpisah dengan Madeleine. Kemudian Bond pun bertemu dengan teman lamanya, yakni Felix yang merupakan agen CIA. Felix meminta bantuan kepada Bond untuk menyelesaikan sebuah misi besar, yaitu menghadapi Lucifer yang memiliki senjata super canggih. Perubahan karakter James Bond sangat natural dari season 4 sebelumnya yang menjadi daya tarik utama dalam film ini. Namun sayangnya, film ini menjadi tanda berakhirnya film mata-mata James Bond yang telah menghiasi layar lebar selama 13 tahun lamanya. Film No Time No Die sendiri memiliki rating sebesar 7,6 di IMDb. I have to finish this. You ever flown like this? No. A white mask? Where? And he keeps like trying to play hide and seek with us. Where did you see him? Look! Selanjutnya, ini ada film Halloween Kills. Keluarga Lori bersama anaknya Karen dan cucunya Allison harus kembali menghadapi Michael, si monster iblis yang belum mati. Awalnya Lori ini mengira ia berhasil menjebak Michael di ruang bawah tanah yang terbakar. Namun ternyata Michael berhasil selamat dari jebakan tersebut. Ia kemudian menginspirasi semua penduduk kota untuk bangkit melawan monster yang tak terhentikan. Ia ingin mengakhiri teror sang pembunuh yang terus menghabisi orang tanpa ampun. Film ini dibuat untuk menyambut Halloween. Mereka menyajikan alur cerita yang bagus dan memberikan kengerian yang intens. Tak heran sebagian orang akan ketakutan saat menontonnya. Film Halloween Kills sendiri memiliki rating sebesar 7,7 di IMDb. I want to take his mask off and see the life leave his eyes. You okay? Dan untuk yang terakhir, ini ada film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini menceritakan sosok superhero bernama Shang-Chi yang ditarik ke jaringan organisasi Ten Rings. Karena hal tersebut, ia pun harus menghadapi masa lalunya. Di sisi lain, Shang-Chi harus berhadapan dengan Fu Manchu, seorang penjahat yang memiliki kekuatan yang besar. Shang-Chi menganggap sang ayah adalah sebagai sosok yang baik dan hebat, sedangkan ayahnya berharap sang anak tumbuh menjadi sosok yang jahat. Hal itu pun membuatnya dilema hingga terjadilah pertarungan melawan ayahnya sendiri. Film ini memiliki beragam fantasi, juga mitologi dari Asia yang membuatnya berbeda dari film lainnya. Selain itu juga film ini mengangkat konflik keluarga yang cukup relate dengan kehidupan yang nyata, di mana banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan tujuan agar sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings memiliki rating sebesar 7,9 di IMDb. My son, you can't run from your past. Is that what you wanted? Gimana daftar film kita kali ini? Jika kalian mempunyai film lain yang belum masuk ke dalam daftar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian episode bahas film kali ini dalam pembahasan 8 film terbaik yang pernah dirilis pada tahun 2021. Sampai jumpa.